Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatus Solihah. Di sini saya akan ditemani oleh rekan saya Ardan Dwi Putranto. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hak Atas Pernikahan dan Membentuk Keluarga. Secara umum, pembahasan mengenai kajian hak asasi manusia, khususnya dalam lingkungan keluarga, merupakan suatu pembahasan yang berhubungan dengan hak yang mendasar dan suci. Hak asasi manusia di bidang perkawinan menjadi hak yang ikut menentukan sejumlah hak-hak asasi manusia di dunia ini. Dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, pasal 16 ayat 2, dipertegas bahwa pernikahan dianggap terjadi hanya dengan persetujuan yang bebas sepenuhnya dari kedua belah pihak calon mempelai. Sedangkan dalam ayat 3 disebutkan bahwa keluarga adalah unit kelompok masyarakat yang alami dan asasi serta berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara. Dalam Cairo Declaration juga ditegaskan bahwa setiap keluarga adalah fondasi dari masyarakat dan pernikahan adalah basis untuk pembentukannya. Laki-laki dan wanita mempunyai hak untuk menikah dan tidak ada pembatasan yang didasarkan karena perbedaan ras, warna kulit, atau kebangsaan untuk menikmati hak ini. Perlindungan hukum tentang hak memilih jodoh dan membangun keluarga atau perkawinan telah diatur secara umum dalam bab 10A tentang Hak Asasi Manusia pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan dalam konstitusi tersebut telah menunjukkan bahwa terdapat hak yang dilindungi oleh negara bagi seorang yang berkeinginan membentuk atau membangun hidup berkeluarga atau menjalankan perkawinan. Pasal tersebut menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia di bidang perkawinan. Misalnya kalimat "setiap orang berhak" merupakan kalimat yang menunjukkan eksistensi tentang hak asasi manusia yang diakui secara egaliter atau kesederajatan, tidak membedakan atau mendiskriminasikan kedudukan seseorang atas nama gender. Setiap orang berhak menentukan saat atau kapan harus membentuk keluarga atau perkawinan dan menentukan pilihan atau pasangan hidupnya. Perkawinan itu menyangkut persoalan pribadi yang mendasar, sehingga wajar kalau konstitusi sampai mengaturnya. Sebab seringkali terdengar kasus terjadi di tengah masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia di bidang perkawinan ini. Misalnya tindakan pemaksaan perkawinan terhadap anak di bawah umur dan pemaksaan perkawinan karena orang tua sudah tidak punya biaya untuk menghidupi dan menyekolahkan anak gadisnya. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menunjukkan hal mendasar tentang hak asasi manusia, bahwa manusia itu punya hak kebebasan atau kemerdekaan untuk menentukan atau memutuskan sendiri apa yang dianggapnya benar. Perilaku atau perbuatan yang dipilihnya merupakan bagian dari hak asasinya, yang orang lain tidak boleh memaksakan kehendaknya. Kalaupun orang lain menilai ada hal yang lebih baik, maka hal itu sifatnya hanya memberikan pertimbangan. Segala keputusan atas perbuatan itu adalah di tangan pihak yang punya hak untuk menjalaninya dan bukan orang lain. Untuk selanjutnya, hidup sebagai suami istri diperlakukan secara santun. Jika bercerai dengan santun pula. Selanjutnya, agar suatu pernikahan dapat mencapai tujuannya, yaitu duniawi menuju kebahagiaan akhirat, maka Islam menggariskan sejumlah prinsip dasar, antara lain adalah 1. Memilih kebebasan dalam memilih jodoh. Yang kedua, sakinah mawaddah warohmah. Yang ketiga, saling melengkapi dan melindungi. Yang keempat, muasyarah dan bil al-ma'ruf. Yang kelima, monogami. Pada paparan di atas telah dijelaskan tentang bagaimana hukum Islam mengatur tentang hak bagi perempuan
yang timbul dalam suatu lembaga pernikahan, antara lain: satu, hak mendapatkan mahar; yang kedua, hak mendapatkan nafkah lahir batin; yang ketiga, hak mendapatkan perlakuan ma'ruf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.